Sedekah. Saya punya banyak pengalaman soal sedekah. Yang terakhir, ya kira-kira 3 minggu sebelum ini. Saya resmikan masjid yang saya bangun. Sebelum saya bangun, saya bantu anak panti asuhan. Tidak keluar duit saya sampai 5 juta. Saya bantu. Tiba-tiba saya pergi umroh. Baru-baru saya pulang. Sampai umroh, tiba-tiba pada saat saya umroh, ketemu, siapa sih ketemu? Ketemu salah seorang pengusaha yang punya lisensi Mercy di Jakarta. Saya tidak kenal. Ustadz, sini dulu Ustadz. Saya senang sekali dengar ceramahnya Ustadz. Terutama kalau sudah bilang beleng-beleng. Oh, apa artinya itu beleng-beleng Ustadz? Saya bilang blow on. Oh berarti Ustadz selalu bilang blow on. Ya, selesai cerita. Haji Fahmi namanya. Ini Ustadz, ada oleh-oleh. Saya berapa dikasih? $5.000 Singapura. Pada hari itu. Allah ganti. Ini gantinya Allah ini yang saya kasih anak yatim sebelum peresmian masjid saya. Sudah, jalan saya habis ngopi. Pada hari yang sama. Habis ngopi, saya keluar lagi. Ustadz. Gubernurnya Kalimantan Selatan. Sini Ustadz. Apa Pak Gubernur? Ini aduh saya senang betul ceramahnya itu Pak Ustadz. Terutama soal poligami. Wah. Ya sudah. Wah. Sudah ini Ustadz. Ustadz ini Ustadz. 5.000 lagi. Dia kasih saya. 5.000 lagi dolar Singapura. Sudah $10.000 Singapura. Tiba-tiba ada utusannya Pak Saab, mantan menteri. Menjemput saya untuk datang ke Mekah. Ustadz, ini ada pembeli roti Ustadz. Kasih lagi saya $2.000 Singapura. Berarti $12.000 Singapura. Allah ganti. Coba bersedekah Pak. Kalian kalau mau lancar rezeki di sini, sedekah. Yang paling saya ingat terus dalam hidup saya soal sedekah. Mau lebaran. Ada anak muda, bapaknya orang Flores, ibunya orang Toraja. 19 tahun. Masuk Islam. Setelah masuk Islam diusir dari rumahnya. Akhirnya tinggal di masjid. 2 hari sebelum lebaran. Dia Instagram saya di inbox. Inbox saya di Instagram. Ustadz, saya mu'alaf. Saya selalu dengar ceramahnya Ustadz. Akhirnya saya masuk Islam. Wih, alhamdulillah. Berapa umurmu dek? 19 tahun. Cuma ini Ustadz sudah mau lebaran. Terus mau lebaran nih Ustadz. Saya belum punya baju. Saya lihat bajunya Ustadz bagus-bagus. Saya tahulah arah pembicaraannya ini anak. Saya bilang sebenarnya bukan bajuku yang bagus dek. Saya yang gagah. Ya saya pegang mic bos. Saya mau saya ngomong. Sudah. Sini saja dek. Kalau begitu kau kesini besok malam ya. Besok malam karena pagi-pagi kau datang ya. Karena besok saya mau pergi khotbah. Datang dia jam 6 pagi. Dia datang ke rumah. Turun dari taksi pakai tongkat. Kenapa dia pakai tongkat? Dia pergi ke lihat neneknya di Toraja. Sehingga di Sidrap, salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan, ditabrak mobil. Sehingga sholat asar, tabrak mobil, akhirnya kakinya diamputasi, dilepas dari mata kaki ke bawah, hilang. Dia cerita, wah saya bilang, oh luar biasa ini. Saya berkaca-kaca mata saya, luar biasa ini tantangannya ini anak muda, 19 tahun. Kasihan kau dek. Apa dia bilang? Ustadz, tidak ada artinya nih kakiku ketimbang saya dapat hidayah masuk Islam. 19 tahun. Saya bilang dalam hati, seandainya ada anak gadisku saya kasih manikah sama ini anak. Luar biasa ini. Lalu sudah itu saya ambil baju saya beberapa yang bagus-bagus. Silahkan kau pilih dek. Mana yang kau mau? Bener diambil yang paling bagus Pak. Sempat juga saya menyesal. Itulah setan Pak. Setiap kita berbuat baik pasti digodanya. Udah. Saya kasih duit 1 juta. Pulanglah dia. Sudah. Saya perjalanan ke bandara. Masih di jalan. Bandara. Belum beberapa saat. Masuk WhatsApp. Wakil Wali Kota Balikpapan. Pak Rahmat Masud namanya. Ustadz. Oi Pak Wali. Sudah mau lebaran ini. Tapi lama kita tidak ketemu. Apa? Berapa nomor rekening? Ada apa lagi Pak dalam hatiku? Segeralah kau. Saya kirim nomor rekening saya. Selang beberapa saat masuk SMS banking. Titik. Berapa masuk? 30 juta. Saya kasih 1 juta. Selang beberapa saat Allah ganti langsung 30 juta. Tidak cukup sampai di situ Pak.
Saya ke bandara, sampai di pintu 7 Bandara Hasanuddin, sambil menunggu ada ibu-ibu ngejar saya. Ustadz, tunggu dulu Ustadz. Mau minta foto lagi pasti ini ibu ini. Tunggu dulu Ustadz. Apa ibu? Ini Ustadz, ada amplop kiringan dari Pak Rusdi Mase. Ada apa lagi? Padahal lama ikut segera nih. Cepat. Sudah. Nah, saya buka, isinya 10 juta. Sudah berapa gantinya bu? 40. Tidak cukup sampai di situ. Besoknya saya khotbah, saya dikasih lagi honor oleh ibu bupati itu, di Masamba namanya, dikasih saya lagi 35 juta. Berapa gantinya? 75 juta, saya kasih 1 juta. Percaya Bapak Ibu, kalau Bapak mau haji, Bapak mau pergi umroh, Bapak bangun usaha di kampung kelahiran, sedekahlah. Dan Bapak kalau sedekah di sini bangun masjid, itu luar biasa keutamaannya. Kenapa? Karena masjid di sini sangat langka di negara ini. Beda kalau Bapak bangun masjid di kampung, baru 1 kilo ada lagi masjid, ada lagi masjid. Maka Bapak-bapak, saya mau lelang bajuku. Siapa yang mau beli? Mana baju saya itu? Nah ini. Sambil kita lanjut ceramah lagi nanti. Nih. Mana. Ya. Ya, sambil kita lanjutkan lagi. Semua ada historinya nih. Nah, semua ada kisahnya. Dan baju saya tidak ada samanya. Kenapa Ustadz? Karena saya bikin dan desain sendiri. Nah ini, satu dulu, kita cicil. Ini baju saya ketika saya pergi ceramah. Dan perjalanan dakwanya pakai ketinting. Polo Aru namanya. Oke. Nah. Ketika saya di atas ketinting, saya naik, itu knalpotnya, saya kira kayu, ternyata knalpot di tengah laut Pak. Tahu Pak perahu ketinting? Tahu ketinting? Pok. Orang Bugis bilang ketinting, tidak tahu apa bahasa Indonesianya. Ya itu, ya, saya pegang, bau hangus saya punya tangan Pak. Saya ingat khasiat salawat. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, salawatullah alaik. Salawat saya sebanyak-banyaknya. Lalu saya seludahi. Dengan izin Allah, tidak hancur saya punya jari telapak tangan. Ini baju saya pakai. Kalau Bapak lihat di Instagram dan Facebook saya, ada situ di atas perahu, saya pakai ini. Siapa yang berkenan? Bapak-bapak yang sudah besar tidak usah pakai ini, tapi kirim ke Indonesia yang punya anak. Ini bajunya Ustadz Dasat nak. Saya harap saya merantau ke sini, saya kirimkan kau ini baju. Mudah-mudahan kau punya ilmu seperti Ustadz Dasat, melebihi Ustadz Dasat. Siapa yang mau memiliki bu? Ibu mau tawar berapa ibu? Berapa ibu? Ibu namanya lelang, ibu apa berapa? Saya tidak dengar. Berapa? 400 mbak? Berapa? 100 ribuan. 100 ribuan. Mungkin ada yang lebih dari mbaknya. Dipersilahkan. 500. Oh 500 ribuan. Berapa itu Indonesia? 6 juta. Oh 6 juta. Ya. Apa lagi? Ya. Ayo siapa yang lebih dari 500 ribuan? Angkat tangan. Ya, Insya Allah untuk pembangunan Masjid Cangnim yang akan digusur ini. Bapak Ibu beli ini bukan cuma dapat baju ini, sebenarnya Bapak dapat pembangunan masjid. Karena Bapak susah keluar duitnya, maka si pancinglah ini. Kalau sudah dipancing lagi belum juga asli kok kena godaan setan. Pasti itu sudah ada itu mau beli 7.000, tapi dia bilang setan, jangan sudah baju bekas. Itu setan itu bos. Ada lagi? Yang lebih dari 500 ribuan, angkat tangan. Ada lagi? Angkat tangan. Coba angkat tangan. Aduh. Saya terakhir di Menara ESK Jakarta. Ada gamis saya yang selalu Bapak Ibu lihat itu yang sempat viral. Ceramah saya tentang polisi, nikmat baju coklat. Itu laku 25 juta uang Indonesia. Ini mudah-mudahan bisa di atasnya. Amin ya Allah. Amin. Ada? Ayo dipersilakan. Ya. Dipersilakan ya Kang Aris. Anak muda luar biasa. Punya istri? 1 juta won. Berapa itu kalau 1 juta? 11.700.000 won. Takbir! Allahu Akbar.
Bos, subhanallah. Siapa lagi? Siapa lagi yang bisa di atas 1 juta won? Silakan angkat tangan. Yo. Kang yang belakang, silakan dari 1 juta won. Dipersilakan. Ah, masih ada yang lain. Ah, ini. Saya dengan senang hati mengundang adik itu. Dipersilakan untuk Kang Haris. Untuk Kang Haris. Iya, untuk maju ke depan. Sudah punya istri? Belum. Oh, saya belum. doakan adik ini Kang Haris dapat istri. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli. Silakan Kang Haris untuk maju Kang ke depan. Haris. Untuk tim panitia mencatat nomor beliau. Dipersilakan. Ini Kang, habis saya laundry. Saya pernah pakai tapi saya laundry. Ah, ini masih bungkusannya masih ada laundrynya. Ya. Kasih ya. Mudah-mudahan berkah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi asbab cepat ke tanah suci. Amin ya. Terima kasih. Foto dulu, foto. Foto bos. Ya. Ah, ya. Tim Sudah? kameramen dipersilakan. Ya.